Kesaktian Pangeran Sambernyawa melawan VOC dengan kekuatan gaib. Sambernyawa, begitulah sosok legendaris Jawa pendiri Pura Mangkunagaran di Surakarta pada tahun 1757. Itu dikenal nama sampai saat ini. Sepak terjang serta keberaniannya dalam setiap pertempuran, baik melawan Sultan Mangkubumi, Susuhan Pakubuwana III, dan Kompeni Belanda, telah diakui oleh para musuhnya. Sebagai seorang pangeran dengan nama Raden Mas Said atau Pangeran Mangkunagara I, Sambernyawa juga merupakan salah satu pemimpin militer paling berbakat dan berpengalaman sepanjang sejarah Jawa. Dia memiliki ikut yang royal yang pengagumnya sangat banyak. Hal inilah yang kerap membuat Belanda frustasi menghadapi si Sambernyawa yang sejak usia 14 tahun telah berperang dengan kaum pemberontak dan terus berjuang hingga tahun 1757 saat dirinya berumur 31 tahun. Tapi cerdikan serta keberanian Sambernyawa, julukan yang menurut Berat Babat Pakunagaran 1757, autobiografi dalam bahasa Jawa paling kuno yang diketahui sampai sekarang, serta Babat Tutur 1791, diambil dari janji perang yang dinamakan Sambernyawa. Sambernyawa terkepung oleh 3 pasukan gabungan yang menginginkan kematiannya di Pegunungan Kaduang 1756. Semua jalan ditutup rapat oleh 3 pasukan gabungan tersebut. Sambernyawa posisinya sangat terjepit. Bahkan penasehat utamanya, Kedunawarsa, yang sedang terluka sudah terlihat pasrah. Dalam posisi kalah secara strategi perang serta jumlah pasukan, Mangkunagara memutuskan untuk tetap keluar dari daerah pegunungan tersebut. Bahkan dia melakukan serangan balik mematikan bagi para musuhnya. Diceritakan dari berbagai literatur, sang pangeran akhirnya berhasil lolos bersama sisa pasukannya dari ketatnya pengepungan dikarenakan mengikuti burung-burung gagak yang memimpinnya secara gaib keluar dari barikade rapat musuhnya. Burung-burung gagak itu yang menunjukkan jalan keluar Sambernyawa dan pasukannya melalui sebuah jalan yang tidak ada satu manusia pun mengetahuinya selama ini. Setelah lolos dari kepungan maut, Sambernyawa pun menyambar-nyambar nyawa musuhnya. Desa Giyanti, tempat persetujuan antara Mangkubumi dan VOC 1755, dibakarnya. Mendekati daerah Mataram, mereka beraksi walaupun pasukannya saat itu masih dilanda ketakutan serta meminta Mangkunagara untuk mundur. Tapi sang pangeran, sepertinya yang tercatat dalam autobiografi Serat Babat Pakunagaran, menjawab dengan tegas, "Walaupun saya mati, kalau sudah menemui ajal, jangan jauh dari Mataram, tempat pemakaman para leluhur saya. Mari kita bersama jangan menghitung mati, serahkan diri kepada Allah, mari kita masuk api." Tidak selang setahun, pasukan Sambernyawa pun membuat konsultaan yang dipimpin Sri Sultan di Yogyakarta dan dibantu Belanda.
kocar-kacir pasukan Sambernyawa berperang seperti macan. Tahun 1755 sampai 1757, Perang Surakarta dan Mangkubumi berakhir. Mangkunagara pun diundang untuk berdomisili di Surakarta dan diberi gelar Pangeran Miji, seorang pangeran yang lebih tinggi derajatnya daripada semua pangeran lain. Perdamaian itu pun disetujui Belanda dengan alasan mereka sudah mengakui bahwa tidak mungkin mencapai tujuan utama mereka selama ini kepada Mangkunagara yang dianggap memiliki kekuatan gaib, yakni membunuhnya. Pada 28 Desember 1795 atau Senin Pon 16 Jumadil Akhir Windu Adi Wuku Pahang Mangsa Kapitu tahun Jumangkir 1722, Pangeran Mangkunagara I ini Sinyambernyawa wafat di dalamnya di Surakarta. Dia dimakamkan di Manggadek di lereng Gunung Lawu.